Jadi ini kan ada lubangnya. SKH ini. Masukkan ke sini ya, Nak. Ya, Bun. Nah, ada dari sananya. Mundur. Cuman ditusuk itu lah. Iya, ini ya. Oh, ngamuk demo aja. Ini baru ini untuk mengukur. Ngatur. Nah, ngatur. Tidak boleh ada gelembung udara. Ini tidak mengukur. Ini ke atas berarti cepat. Kita infusan itu cairan ini harus sesuai dengan detak jantung. Gimana Bunda, kalian kan tidak pakai stetoskop, bisa pakai detak jantung diukur nanti dari ekor. Detak jantungnya yang normal kan 60 sampai 80 kali per menit. Bukan per detik. Berarti kita kalau ingin cepat hitunglah dibagi 15 detik. Jadi misalnya paling banyak 20 per 15 detik atau 15 per 15 detik paling sedikit. Kalau di bawah itu, di bawah 60 berarti itu juga detak jantungnya lemah. Kalau lemot berarti itu juga cepat meninggal. Kalau terlalu tinggi di atas 80, bukan kita tidak pakai bukan tekanan darah tinggi, bukan tekanan darah, ini ada detak jantung. Itu ukur detak jantung. Misalnya detak jantungnya di atas 100. Bertak. Nah, ya, berarti kita juga ini harus agak cepat. Jadi inilah pengatur. Ini yang ngaturnya nih. Kalau misalnya dia di bawah 60, berarti kayaknya tak. Ya seperti detik aja, detik menit, detik di jam. Nah ini kan terlalu cepat, berarti yang ngatur adalah di sini. Nah makanya siapkan dulu, ini tidak boleh ada gas. Nah ini kan ada gas, nak pegang. Ini ada gas gelembung ya, makanya kita harus dihilangkan. Jika pada saat ngimpus ada gas, ya maka itu mati seketika, karena timbul emboli. Kita buang di sini, berarti di sini. Ini jarumnya ini ya. Nah, itu membuang gas. Jadi persiapan ini dulu, jangan ambil dulu ini Disambil dipegangnya. Nek dekat pundak. Ya. Kalau saya ini forum manusia kok ada. Udah di bawah, udah nggak ada ya? Nah, tinggal bawah. Persiapan mana lama di sini nyiapkannya? Nah, masih ada. Dibanyakin dulu. Bun, ini mungkin ada timbul pertanyaan dari teman-teman, dalam kondisi apa kita bisa melakukan infus terhadap seekor ternak? Apa ketika dia sudah benar-benar tidak berdaya atau bagaimana, Bun? Teman-teman, infus itu tidak selalu pada saat kondisi tidak berdaya. Begitu sapi misalnya dia demam tinggi, kemudian tidak mau makan, belum ambruk ceritanya, tidak mau makan, demam tinggi. Contoh sekarang penyakit menular BEF, bovine ephemeral fever, dia demam tinggi, sehingga dia sebelum ambruk itu kan sempoyongan, tidak mau makan, maka kita adalah di infus. Di infus itu kebutuhan nutrisi juga cepat. Cairan dengan demam tinggi itu kehilangan cairan tinggi. Nah, kehilangan cairan dari tubuh itu di atas misalnya antara 6-10% dia bisa namanya itu depresi, tidak mau makan, tidak apa-apa gitu ya. Kalau udah di atas 10% dia koma. Gimana Bunda ngitung persentasenya? Misalnya berat sapi 400, itu 80% adalah cairan. Berarti kalau dari 400, 80% itu adalah 320 adalah cairan. Hilang 5% berarti 16 liter. Misal diare, terus demam tinggi. Akhirnya bagaimana Bunda mengujinya bahwa dia terjadi dehidrasi? Kita cubit di daerah-daerah yang longgar. Misal di leher. Di situ ada namanya tuh turgor kulit, ya. Turgor kulit itu jelek. Kan harusnya kita dengan hitungan detik tak langsung nah kembali. Tapi pada saat diri kita pun atau ternak dehidrasi di atas 5%, dia akan lambat. Berarti itu perlu diinfus. Jadi diare, muntah, ya, muntah kan keluar cairan. Diare keluar cairan, demam tinggi, dia tidak muntah, tidak diare, tapi demam tinggi.
Misal normalnya sapi itu 38,5 normalnya. Jadi kalau 39 itu baru demam. Urin banyak keluar, misalnya ada kan yang kena penyakit misalnya anaplasmosis, ya itu banyak urinasinya tinggi. Itu perlu juga diinfus. Bunda, bisakah dilewat air minum? Bisa, tapi prosesnya lama. Makanya kita bantu juga ke petani sebelum kita datang infus, berilah cairan elektrolit. Nah, misalnya bagaimana buat elektrolit, bisa gula merah dengan asam dengan garam sedikit ya. Begitu. Apa? Gimana, Nak? Berarti 1 ekor tadi kira-kira butuh cairan elektrolitnya Jadi berapa, Bu? tergantung dia hilangnya cairan. Nah, misalnya begitu sapi udah ini kan 500 mili minimal. Tadi kata Bunda itu misalnya dia kehilangannya 5% itu sampai mau depresi ya. 5% kalau berat sapi pedet 40 kilo misalnya 15 sapi Bali kilo, 40 kilo berarti 20. 30 kilo itu adalah cairan, 30 liter cairan total tubuh. Kalau 5% berarti 1 liter setengah. Jadi infusannya. Kita lihat kondisi pada saat sapi sedang namanya dehidrasi atau kehilangan cairan, itu bola mata pun juga tidak bisa bergerak. Makanya misal kita lihat manusia juga kan ada yang 2 tabung, 3 tabung kan. Nah kalau sapi umumnya 1 ini aja udah cukup karena dia banyak minum. Dikasih minum juga oleh kita ya di lokal itu. Jadi di sini nanti teman-teman kalau ada infusan nanti di sini juga kalian bisa suntikan ya. Kenapa saya sengaja di sini? Nah, nanti di sini lewat kalau ini kan nanti masuk ada jarum. Beda-beda ya. Yang enak itu ini nggak bisa disuntikan. Yang enak itu di sini tuh ada jarum yang untuk masuk. Di sini Bunda. Orang saya Ya bisa. Ada tambahannya di situ, Bunda. Disuntik langsung sih. Bisa ke sini. Jadi misalnya mau disuntik atropin karena keracunan, infus juga keracunan intravena. Nah, kalau kita nyuntik intravena itu takut terlalu cepat bisa masukkan ke sini. Mau misalnya sapi mau melahirkan susah melahirkan tidak ada tenaga, infus ini juga. Sapi mau melahirkan tidak ada tenaga, berjalan terus tapi tidak keluar. Akhirnya ambruknya oleh kehilangan tenaga. Ini juga sebagai pengganti tenaga, infus oksitasinya begitu. Kalau mau melahirkan si kepala sudah terlihat baru oksitosin lewat sini. Langsung set keluar. Terus jadi obat-obatan yang lewat intravena, contoh keracunan atropin sulfat lewat sini. Contoh lagi misalnya dia ada kolik itu tahu sembelit yang sangat sakit di dalam perut, maka ke sini Buscopan. Bisa Buscopan lewat intravena atau masukkan aja ke sini. Jadi dia tidak ngalir ke sini tapi lanjut ke sini. Begitu ya. Ini sudah disiapkan. Sepertinya ini makan dari luar, ini di dalam sudah tidak ada. Ini memang kan harusnya digantung. Cangkel kita tahu cangkel. Tahu cangkel? Cangkel itu adalah pegel. Kalau pegang gini kan? Anu pegang di situ, Bu. Iya. Ganti-gantian aja. Pakai itu aja. Udah keluar nak. Iya nek. Atur nak. Ya. Nah, ini bisa juga pakai ada jarum. Tadi jarum. Mana jarum anunya? Biasa turun ke bawah. Supaya kenapa pakai jarum, Bunda? Ini untuk menghilangkan gas. Gas yang ada di dalam keluar di jarum. Udah ada lagi ya? Dah. Siapkan ceritanya tutup. Ini udah siap tuh. Tutup. Dari 1,5 liter larutan elektrolit tadi, Bun, komposisi masing-masing bahan itu berapa, Bun, kira-kira? Itu tergantung pabriknya. Yang jelas di sini ada tuh. Maksudnya ke bahan yang kita buat sendiri tadi, Bun. Oh, kalau kita buat bahan sendiri itu kan tidak bisa lewat infus.
Oh, hanya Bahan diminumkan. kita hanya diminumkan. Itu biasanya kan 1 gelas itu pokoknya patokannya itu kalau pakai gula merah 1 kilo itu 12 liter air. Lewat minuman itu pasti lewat darahnya kan sedikit ya. 1 kilo 12 liter ditambah garam seujung kuku. Nah, itu dengar Ya, catat itu. seujung kuku. Kalau ini cairan ini tidak bisa kita buat. Iya, iya. Karena harus sesuai dengan fisiologisnya tuh tubuh. Udah enak itu? Sudah? Tidak boleh dibalik Bunda ini. Harus tetap gini, tetap. Iya, tidak boleh Ya, dibalik. makanya kalau dibalik lagi muncul udara gitu. Harus dipegang nih. Siapa yang pegang yuk? Kan emang lagi bicara. Teman-teman. Tambah besarin anunya. Subangnya. Tadi udah di bawah udah habis ya, ada lagi. Lagi karena dibalik tadi. Sudah ya? Sudah ya? Bunda udah. Sudah. Makanya kan kalau di Indonesia kan ada yang tempat itu. Kalau kita di petani bikin paku dulu baru ini digantung. Yuk, sekarang kita masukkan jarum. Tetap di atas. Yuk, mana sapinya? Sapinya belum. Gantungkan dulu itu nak. Sapi.